Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan memujinya dan mentaatinya atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Dengan izin dan taufik dari Allah Azza wa Jalla kita bisa berkumpul di majlis ini mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla dan ilmu yang bermanfaat yang akan membekali kita dalam beramal soleh ya di dunia ini. Kita juga memohonkan kepada Allah Azza wa Jalla agar menyampaikan salawat dan salamnya ya, salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Majid di syarh kitab Tauhid, masih dalam bab yang ke-13, yaitu bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Bab termasuk dari kesyirikan adalah beristighatsah, memohon bantuan, memohon pertolongan kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 65, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Yang maknanya, dan siapakah yang jauh lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yaitu sesuatu yang tidak bisa menjawab doa-doanya baginya sampai hari kiamat. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai dari doanya orang-orang yang berdoa kepadanya. Dan apabila manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat, mereka akan menjadi musuh bagi orang-orang yang berdoa kepadanya, dan mereka mengingkari atas peribadatan yang mereka lakukan. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa orang yang paling sesat, yang paling salah, yang menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Mengapa demikian? Allah menyebutkan beberapa sebabnya. Pertama, karena mereka yang dimintai oleh manusia dari sesembahan selain Allah itu tidak akan mampu menjawab doa-doa mereka, tidak akan mampu mengijabahi, mengabulkan doa-doa mereka sampai hari kiamat, karena segala sesuatunya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala sesuatunya milik Allah. Manusia hanya sebagai perantara saja. Ya, manusia jika dia mampu memberikan sesuatu kepada selainnya yang minta kepadanya, itu karena Allah yang menjadikan dia sebagai perantara. Jadi pada hakikatnya yang memberi adalah Allah Azza wa Jalla, sehingga dia harus minta kepada Allah. Ya, maka orang yang meminta kepada selain Allah, dia dikatakan sebagai orang yang paling sesat, orang yang paling menyimpang dari jalan Allah. Kenapa? Yang pertama tadi, karena yang dimintai tadi dari selain Allah tidak akan mampu mengabulkan permintaannya selama-lamanya. Ya.
Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 56, "Qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, ud'u, silahkan kalian meminta alladzina za'amtum, kepada orang-orang yang kalian sangka mereka mampu menjawab permintaan kalian, min dunihi, dari selain Allah. Ya, katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir Quraisy saat itu, silahkan kalian minta kepada sesembahan yang kalian sangka mereka dapat mengabulkan permintaan kalian dari selain Allah. Ya. Fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Kenyataannya mereka tidak mampu untuk menghilangkan madarat dari kalian dan tidak pula mampu memindahkannya dari kalian. Ya, jadi selain Allah nggak bisa apa-apa. Meminta kepada selain Allah, ya kepada setan, ya kepada jin, kepada berhala, kepada orang yang sudah meninggal dunia, kepada malaikat, kepada nabi, ya mereka tidak mampu mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Ya, dan tidak pula mampu memindahkan madarat yang kalau Allah telah menetapkan, mentakdirkan madarat itu, keburukan itu sampai kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mencegah madarat itu sampai kepadanya, atau tidak akan mampu memindahkan madarat itu kepada yang lainnya. Jadi kalau ada yang mengatakan pengobatan dengan memindahkan penyakit kepada media yang lain, maka ini bohong. Karena tidak ada yang mampu menghilangkan madarat atau memindahkan dari seseorang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, alasannya kenapa mereka dikatakan orang yang sesat, karena mereka berdoa kepada sesuatu yang tidak akan mampu mengabulkan permintaannya selama-lamanya. Berarti ini sia-sia kan? Yang kedua alasannya, wa hum an du'aihim ghafilun. Mereka, yakni sesembahan-sesembahan selain Allah yang dimintai oleh makhluk, oleh manusia, orang-orang musyrik, mereka an du'aihim ghafilun. Mereka itu lalai dari doa-doanya orang yang berdoa kepadanya. Yani mereka nggak sadar, mereka nggak tahu para malaikat, hamba Allah yang mulia, yang sangat dekat dengan Allah, para nabi, ya, mereka ini tidak sadar, mereka tidak tahu kalau ada orang yang berdoa kepada mereka. Ya, nah mereka ini nggak tahu. Sekarang malaikat misalnya, malaikat ini hidup mereka, ya, mereka ini hidup. Dan mereka nanti di yaumil qiyamah akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Para malaikat ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti. Wa yawma yahsyuruhum wa ya'buduna min dunillah. Dalam surat Al-Furqan ayat 17-18. Allah bertanya pada malaikat. Wa yawma yahsyuruhum wa ya'buduna min dunillah. Dan pada hari Allah mengumpulkan mereka semua, ini orang-orang musyrik. Dan apa-apa yang mereka ibadahi dari selain Allah, mereka dikumpulkan dengan malaikat. Ya, jadi nanti Allah mengumpulkan orang-orang yang menyembah malaikat dan malaikat-malaikat yang disembah dikumpulkan. Mau ditanya oleh Allah. Fayaqulu, maka Allah pun berkata, berfirman kepada malaikat,
A antum adlaltum ibadi haula am dhallus sabil. Allah bertanya pada malaikat, apakah kalian ini telah menyesatkan hamba-hambaku ini dengan menyuruh mereka supaya minta kepada kalian, dengan menyuruh mereka supaya beribadah pada kalian. Ini pertanyaan Allah pada malaikat. A antum adlaltum ibadi haula am dhallus sabil. Atau mereka yang memang sesat jalannya, mereka sendiri yang salah, sesat jalannya. Maka para malaikat menjawab, qalu subhanak. Mereka pun mengatakan, maha suci engkau. Ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Tidak layak bagi kami untuk menjadikan selainmu sebagai wali-wali, ya, sebagai penolong-penolong. Walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Akan tetapi engkau telah memberikan nikmat pada mereka dan pada ayah-ayah mereka sehingga mereka lupa untuk mengingatmu dan mereka adalah kaum yang sesat. Ya. Nah, ini jawaban malaikat. Jadi malaikat-malaikat enggak tahu kalau ada manusia yang ternyata selama ini ada yang minta kepada malaikat. Ya. Nah, sehingga malaikat-malaikat menjawab seperti itu. Ya. Mereka ini kaum yang binasa. Ini malaikat. Karena mereka makhluk yang hidup, ya. Jelas. Malaikat ini hidup. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka makhluk yang saleh. Tapi jawabannya seperti ini. Kami enggak tahu. Mereka ini sesat sendiri. Ya, engkau berikan nikmat pada mereka terus-menerus, akhirnya mereka sesat. Ya, kami enggak pernah meminta mereka untuk berdoa kepada kami. Baik. Ada nabi yang masih hidup saat ini? Nabi yang masih hidup? Ada enggak? Hah? Sampai saat ini ada nabi yang masih hidup? Nabi Isa. Nah, Nabi Isa masih hidup. Dia di langit. Ada orang-orang yang minta kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa masih hidup, ya. Nah, maka nanti Allah Azza wa Jalla juga akan menanyai Nabi Isa. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 116. Surat Al-Maidah ayat 116 Allah berfirman, "Wa idz qala Allah," dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Ya Isa, wahai Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, "Hei manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan yang diibadahi dari selain Allah." Karena nyatanya ada orang-orang yang beribadah pada Nabi Isa. Ada orang-orang yang minta pada Nabi Isa, berdoa pada Nabi Isa, memohon pertolongan pada Nabi Isa. Sehingga Allah bertanya nanti pada Nabi Isa, "Hei Isa, apakah kamu mengatakan pada orang-orang, wahai manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Apa jawaban Nabi Isa? Qala subhanak. Nabi Isa menjawab, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak layak bagiku mengucapkan sesuatu yang itu tidak hak untukku. Bukan hakku. In kuntu qultu faqad alimtah. Jika aku memang betul pernah mengatakannya, sungguh engkau maha mengetahui.
Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nabi Isa enggak tahu apa yang terjadi di bumi saat ini. Ya. Ma qultu lahum illa amartani bih, ma amartani bih. Aku hanya mengatakan pada mereka sesuai yang kau perintahkan saja. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Dan ketika engkau mengangkat aku, maka engkau adalah raqib alaihim, engkau yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau zat yang maha menyaksikan atas segala sesuatunya. Ya. Ini Nabi Isa yang masih hidup. Beliau saja kalau ada orang yang minta kepada beliau nggak bisa apa-apa. Beliau nggak tahu. Lalu bagaimana dengan mereka yang telah meninggal dunia? Malaikat saja masih hidup, mereka nggak bisa apa-apa. Ketika nanti dikumpulkan oleh Allah, mereka mengatakan, aku tidak pernah mengatakan yang demikian. Ya, nah mereka sesat sendiri. Nggak layak bagiku untuk mengatakan seperti itu. Manusia, jadikan aku sebagai Tuhan selain Allah. Ini malaikat. Mereka hidup. Dan mereka makhluk yang sangat kuat dan sangat besar. Dan sangat taat kepada Allah. Jawabannya seperti itu. Nabi Isa hidup, masih hidup. Ya, di langit. Dan ketika nanti ditanya di yaumul qiyamah, jawabannya juga seperti itu. Jadi, mereka semua nanti akan lalai dari orang-orang yang minta kepadanya. Nggak tahu kalau selama ini ada yang minta kepadanya. Kalaupun tahu, mereka nggak bisa juga. Kalaupun tahu, mereka juga nggak bisa mengijabahi. Ya, yang berhak mengijabahi adalah Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Ya, kenapa mereka disebut orang yang sesat? Karena mereka berdoa kepada sesuatu yang mereka ini lalai. Mereka nggak tahu dari orang-orang yang meminta kepadanya. Baik. Yang ketiga, kenapa mereka disebut sebagai orang yang paling sesat? Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan pada hari kiamat nanti, dan ketika manusia dikumpulkan di yaumil qiyamah, kanu lahum a'da, mereka akan menjadi musuh, memusuhi orang-orang yang dulu meminta kepadanya. Ya, ini yang ketiga, mereka akan menjadi musuh. Harapannya orang-orang yang minta pada malaikat nanti ditolong sama malaikat, atau orang-orang yang minta pada nabi nanti ditolong sama nabi. Malah keadaannya sebaliknya, mereka memusuhi. Karena orang-orang ini menyekutukan Allah dengan dirinya dan mereka enggak ridha. Malah malaikat enggak ridha. Para nabi juga enggak ridha. Sehingga orang-orang ini dimusuhi oleh malaikat, dimusuhi oleh para nabi, dan dimusuhi oleh hamba-hamba Allah yang saleh yang dimintai oleh manusia ketika di dunia dan mereka telah meninggal dunia, atau mereka hamba yang tidak tahu apa-apa karena lalai. Baik, ini yang keberapa? Yang ketiga. Wa idza husyiran nasu kana lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Yang keempat, mereka terhadap ibadah yang dilakukannya, ibadah di sini berdoa. Ibadah di sini adalah berdoa, ya. Mereka terhadap doa-doa mereka yang dipanjatkan oleh manusia kepadanya, ini kepada malaikat atau pada nabi atau pada orang saleh, itu kafirin, mengingkarinya. Mereka akan mengingkari dengan keras. Enggak, ya, kami enggak pernah minta, ya, dan kami enggak mau dimintai. Ya. Nah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla ini orang yang paling rugi.
Orang yang menggantungkan urusannya kepada selain Allah orang yang paling rugi. Ya. Nah, karena alasan tadi disebutkan oleh Allah 4 hal. Ya. Mereka lalai, mereka nggak tahu dengan orang-orang yang berdoa kepadanya, dan mereka nggak bisa mengijabahi. Kalaupun tahu, mereka nggak bisa mengijabahi, mereka nggak bisa mengabulkan. Ini sama juga dalam surat Fatir ayat 13 dan 14. Surat Fatir ayat 13 dan 14 Allah berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Surat Fatir ayat 13-14. Walladzina tad'una min dunih, dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Siapapun itu, baik pada malaikat, pada nabi, atau pada jin, dan juga yang lain-lainnya. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, maka apa? Ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki ya sekecil apapun, bahkan sekedar qitmir. Qitmir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, qitmir itu adalah lapisan tipis yang memisahkan antara biji kurma dengan buahnya, dengan dagingnya. Jadi Bapak Ibu kalau beli kurma, kalau dibuka nih, daging kurmanya dibuka, yang kita makan kan daging kurmanya ya. Di dalamnya ada bijinya. Maka antara biji dengan daging kurma itu ada selaput tipis. Itu bahasa Arabnya qitmir. Dan ini mirip dengan kulit ari. Kulit ari kita ya. Kalau misalnya tangan kita tergores benda tumpul, biasanya ada kulit tipis ya. Kulit tipis. Nah, itu namanya kulit ari. Nah, kulit ari ini mirip dengan qitmir. Tipisnya mirip dengan qitmir. Ya, dengan selaput tipis yang memisahkan antara daging kurma dengan bijinya. Jadi Allah mengatakan bahwa mereka selain Allah yang dimintai oleh makhluk, oleh manusia, mereka itu nggak punya apa-apa, bahkan sekedar setipis kulit ari pun mereka nggak punya. Lalu mau ngasih apa? Kalau yang setipis itu aja mereka nggak punya, lalu mau ngasih apa? Apa yang bisa diharapkan ya darinya? Jadi jangan pernah berharap kepada makhluk. Berharap kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada Allah Azza wa Jalla, jangan minta pada makhluk dengan menggantungkan ya harapannya kepada makhluk, hatinya digantungkan pada makhluk. Jangan, mintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makhluk hanya sebagai perantara saja. Dan itu pun makhluknya harus mampu, kemudian dia hidup, dia hadir, dan dia bisa mendengar apa yang diminta. Kalau makhluknya meninggal dunia, mereka sudah beda alam, yuk nggak boleh. Kita boleh minta pertolongan kepada manusia yang dia mampu, dia hidup, dia hadir, dan niatnya hanya sebagai perantara saja. Hakikatnya yang memberikan adalah Allah Azza wa Jalla. Maka jangan gantungkan harapan kepada makhluk sedikit pun. Harapannya kepada Allah saja. Ya. Misalnya ke dokter, ya, supaya ke dokter ngasih resep obat. Maka yang harus kita lakukan adalah minta kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Minta kesembuhan kepada Allah saja. Karena Allah yang bisa menyembuhkan. Adapun dokter ini hanya sebagai perantara. Boleh jadi Allah memberikan kesembuhan kepadanya
melalui perantaranya Pak Dokter ini dengan memberikan resep yang Allah berikan taufik kepada dokter ini supaya dia tepat memberikan resep kepada pasiennya. Sehingga ketika dia sembuh, yang menyembuhkan adalah Allah, bukan dokternya. Ya, bukan dokternya. Ya, misalnya begitu. Jadi jangan menggantungkan hati kita kepada makhluk, karena mereka nggak punya apa-apa. Wa yaumal qiyamati walau, yang ini yang pertama. Yang kedua, wa in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa pada mereka, mereka nggak akan mendengar doa kalian. Mereka nggak bisa dengar doa kalian. Ini ayatnya jelas ya, Bapak Ibu. Ini siapapun, malaikat, nabi, orang soleh yang sudah meninggal dunia, atau yang tidak hadir di hadapan kita, mereka nggak bisa mendengar doa kita. Ya. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian meminta kepada mereka, mereka nggak akan dengar doa kalian. Ada yang mengatakan, oh bisa dengar. Kan ada hadis yang menyebutkan bahwa kalau orang ya dikubur, maka orang ini bisa mendengar langkah kaki orang-orang yang mengantarkan dia ke kuburan. Tuh, berarti mayit bisa dengar. Maka kita katakan bahwa mendengarnya mayit di sini mendengar yang khusus. Pendengaran mayit itu pendengaran yang khusus pada saat itu saja. Ya. Nah, kalau kita bersalawat kepada Nabi, apakah Nabi langsung mendengar salawat kita? Tidak. Tapi Allah menyampaikan. Ya. Nabi menyebutkan bahwa kalau ada orang yang bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan menyampaikan salawat ini kepada Nabi. Maka Nabi kemudian menjawab salawat dan salamnya. Jadi nggak secara langsung Nabi mendengar, tapi disampaikan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya bahwa mereka nggak bisa mendengar, apalagi berhala yang terbuat dari batu atau terbuat dari tanah, ya terbuat dari kayu. Mereka nggak bisa dengar, mereka dibuat dari benda mati. Malaikat pun nggak bisa mendengar karena mereka sibuk dengan tugasnya. Nabi Isa juga karena alamnya sudah beda. Ya, orang-orang meninggal dunia juga sudah nggak bisa mendengar, alamnya udah beda dengan kita. Udah beda. Walau sami'u mastajabu lakum. Yang ketiga. Walau sami'u. Dan seandainya mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka nggak mampu mengabulkan bagi kalian. Ya. Kalau misalnya kekeh, mereka bisa mendengar. Dalilnya begini. Ya, pakai dalil-dalil yang umum. Padahal dalil-dalil itu ada kejadian khusus. Tapi kekeh dipakai untuk menyebutkan bahwa mereka bisa mendengar. Ya, maka Allah mengatakan, okelah. Kalaupun misalnya mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka nggak mampu mengabulkan permintaan kalian. Udah. Ya, jawabannya udah jelas. Kalau nggak mau mengabulkan permintaannya, nggak usah diminta. Ya, cukup minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari perbuatan syirik kalian. Oh, lihat. Jadi Allah menyebut bahwa permohonan manusia kepada selain Allah itu disebut syirik. Doanya manusia kepada selain Allah disebut syirik, dan syirik itu musuhnya para malaikat dan musuhnya para nabi serta musuhnya orang-orang soleh, sehingga mereka akan mengkufuri, mereka mengingkari perbuatan ini.
Mereka nggak sudi nantinya, nggak nolong, nggak sudi. Kalaupun mereka nanti dikasih kesempatan untuk memberikan syafaat, mereka nggak sudi ngasih syafaat pada orang yang berbuat syirik. Karena syirik ini merupakan apa? Dosa yang paling diperangi oleh para nabi dan rasul. Tidaklah Allah mengutus para nabi dan rasul melainkan untuk mengembalikan manusia kepada tauhid setelah terjadi kesyirikan. Tidaklah peperangan disyariatkan, jihad disyariatkan kecuali agar Allah itu tidak disekutukan. Sehingga Allah syariatkan jihad. Ya. Makanya syirik ini dosa yang paling dibenci. Sehingga para malaikat, para nabi, orang soleh nanti mereka akan mengingkari. Meskipun orang-orang ini dulu minta kepadanya. Mereka nggak sudi. Nggak peduli dia pengikutnya, dia mengagungkannya, nggak peduli. Kalau yang namanya syirik udah hukum-hukum. Ya, Ali bin Abi Thalib mempraktekkan hal ini. Pada zaman Ali bin Abi Thalib ada orang-orang yang gabung dengan kelompok beliau yang dikenal dengan Syiah. Syiatu Ali. Syiah itu kelompok. Ada kelompok Ali ini yang ekstrim. Sampai mengatakan Ali ini Tuhan. Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Kata mereka, kata kelompoknya. Karena saking ekstrimnya, karena fanatik. Maka Ali pun mengumpulkan mereka semua. Dan meminta agar mereka mengingkari ucapannya. Bertaubat dari ucapannya. Jika tidak bertaubat, Ali akan membunuh mereka. Bahkan membunuhnya itu dengan cara yang boleh dikatakan sangat kejam, yaitu dibakar di api. Maka mereka pun dikumpulkan, mereka disuruh untuk bertaubat, tidak mengatakan Ali sebagai Tuhan, tapi mereka ini menolak. Apakah kemudian Ali iba karena mereka adalah orang-orang yang sangat tulus dalam mencintai beliau dan mengagungkan beliau? Tidak. Karena ini kaitannya dengan perbuatan syirik, maka Ali pun membunuh mereka dengan memasukkan mereka ke dalam api yang dibuat. Dimasukkan satu demi satu, dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Karena mereka mengatakan Ali Tuhan. Dan para sahabat sepakat bahwa orang-orang seperti ini harus dihukum mati. Mereka hanya berbeda pendapat cara menghukum mereka. Kalau Ali menghukumnya dengan membakar mereka, dan ini para sahabat nggak setuju, tapi mereka setuju kalau orang-orang ini dibunuh. Murtad mereka. Siapa yang dibunuh oleh Ali? Kelompoknya Ali. Meskipun mereka orang yang sangat cinta pada Ali, tapi kalau sudah perbuatan syirik, nggak ada toleransi. Bunuh, hukum. Begitu juga nanti para malaikat. Gak sudi mereka akan menolong orang-orang yang dulu suka berdoa kepadanya. Karena ini sudah fanatik, sudah kelewat batas. Begitu juga para nabi, gak sudi mereka menolong orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Naam. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat mereka akan mengingkari perbuatan syirik kalian. Jadi berdoa kepada selain Allah merupakan perbuatan syirik. Ya. Allah Azza wa Jalla menegaskan dari dalam banyak ayatnya bahwa Dia saja yang mampu mengabulkan permohonan setiap orang-orang yang memohon kepadanya. Yang harusnya mereka ini hanya berdoa kepada Allah. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan seperti ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, katakan saya ini dekat, aku mengabulkan doa-doa orang-orang yang ikhlas dalam berdoa kepadaku. Dalam surat Al-Baqarah 158. Dalam surat Al-An'am ayat 63 Allah berfirman, "Qul may yunajjikum minadh-dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarru'an wa khufyah." Katakanlah, siapa yang menyelamatkan kalian di dalam kegelapan lautan, kegelapan daratan dan lautan,
yang kalian berdoa kepadanya dengan tunduk dan sembunyi-sembunyi, khufyah, dengan tidak teriak-teriak. Jawabannya jelas Allah. Allah mengingatkan mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang musyrik dulu kalau mereka sedang tersesat di tengah padang pasir atau mereka diombang-ambingkan di tengah lautan, mereka akan ikhlas berdoa kepada Allah. Dan kalau mereka berdoa dengan ikhlas, Allah selamatkan mereka ke daratan atau mereka dikasih jalan keluar dari tengah padang pasir. Jadi Allah ingatkan mereka, "Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufya." Katakanlah, memang siapa yang selama ini menolong kalian dari kegelapan daratan dan kegelapan lautan saat kalian berdoa kepadanya dengan khusyuk, dengan tunduk dan juga dengan khufyah, dengan pelan-pelan, enggak teriak-teriak. Mereka tahu jawabannya, Allah. Ya udah tahu, kenapa nggak minta pada Allah, malah minta kepada berhala? Ya. Dalam surat Yunus ayat 12, Allah berfirman, "Wa idza massal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman." Dan apabila menimpa manusia madarat, dia akan berdoa kepada kami, ya. Nah, baik dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berdiri. Pokoknya setiap keadaannya dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika itu Allah pun akan hilangkan madarat yang menimpanya. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa hanya Allah saja yang mampu untuk mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 9, "Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kalian memohon bantuan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, beristighatsah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, kemudian Dia mengabulkan permohonan kalian. Ya, menegaskan bahwa hanya Allah yang mampu untuk mengijabahi, mengabulkan setiap doa orang-orang yang berdoa. Ini dalam ayat-ayat Al-Quran dan masih sangat banyak. Di dalam hadis Nabi SAW sabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah sementara kalian yakin akan dikabulkan. Ini termasuk adab dalam berdoa ya. Kalau kita berdoa pada Allah, yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jangan putus asa. Diulang-ulang doanya. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga At-Tabarani, Nabi bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu intinya ibadah. Dan yang lebih sahih adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan Allah Azza wa Jalla murka kepada orang yang tidak minta kepadanya. Nabi SAW bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Hadis riwayat Tirmidzi dan sanadnya baik. Orang yang tidak pernah minta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Karena orang ini disebut orang yang sombong. Sudah tahu dirinya butuh, tapi nggak pernah minta kepada Allah. Ini orang sombong. Ya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepadaku. Ibadah di sini maksudnya doa. Nggak mau berdoa pada Allah. Mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Dan Nabi SAW bersabda, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang jauh lebih mulia bagi Allah daripada doa.
Jadi doa ini merupakan ibadah yang sangat Allah cintai, Allah sukai dari hamba-hambanya. Doa ini merupakan senjata bagi orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang mukmin. Wa imaduddin, tiangnya agama. Wa nurus samawatil ard, dan cahaya langit dan bumi. Dan banyak sekali orang-orang beriman dalam keadaan berperang itu dimenangkan oleh Allah karena doa yang dipanjatkan oleh mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti dalam perang Badar, di mana Nabi SAW dengan 313 orang yang hanya 2 penunggang kuda saja dan yang lainnya berjalan kaki, tidak berpakaian perang lengkap. Sementara orang kafir yang 1000 orang, 200 diantaranya penunggang kuda. Yang lain adalah tentara yang berjalan kaki lengkap dengan senjata dan perisai. Ya, 1:3. Tapi Allah Azza wa Jalla menangkan kaum mukminin karena nabinya berdoa. Nabinya berdoa dengan mengangkat tangan sampai selendang beliau jatuh. Kemudian diambil oleh Abu Bakar, ditaruh lagi. Kemudian terus berdoa, selendangnya jatuh lagi. Abu Bakar mengatakan, cukup ya Rasulullah, cukup, pasti Allah akan menolong Anda. Ya, Nabi terus berdoa. Sampai akhirnya Nabi melihat tentara malaikat yang dipimpin oleh Jibril. Dan beliau mengatakan, abshiru hadza Jibril. Ya, bergembiralah, ini Jibril sudah datang dengan 1000 tentara malaikat akan membantu kalian. Terus Nabi berdoa, akhirnya Allah menangkan. Makanya doa itu adalah silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ya. Dan Allah itu sangat senang kalau orang itu terus minta pada Allah. Bahkan sampai perkara yang sepele menurut manusia. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Salullaha kulla syai'in hatta syis'a idzan qata'." Mintalah kalian kepada Allah segala sesuatu, sampai-sampai tali sandal yang putus. Minta ke Allah supaya dibenerin atau diganti. Ya. Ini dalam hadis. Nabi SAW pernah mendengar seorang berdoa dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu la ilaha illa ant al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau ada laki-laki yang lain juga berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard rabb kulli syai' wa malikah. Ya, Nabi mengatakan sungguh dia telah berdoa dengan kalimat yang jika diminta dengan kalimat tadi pasti Allah ijabahi. Ya, jika Allah diminta dengan kalimat-kalimat tadi pasti Allah akan mengijabahi. Nah, ini sedang turun hujan, juga diantara keadaan yang bisa menyebabkan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjadikan kita orang-orang yang mengamalkan ilmu ini ya semata-mata karena mengharapkan ridha Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman. Ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana saghira.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma shfi mardana anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa saya bacakan pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu yang mau ditanyakan silakan. Nah, meneruskan Bapak Ibu atau sudah paham semua? Alhamdulillah. Ya, baik. Mungkin sebelum saya tutup, yang wajib kita perhatikan dalam berdoa ya adab-adabnya. Ya, agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita harus menjaga adab-adabnya. Yang pertama, kita memuji Allah Azza wa Jalla, mengawali doa kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tentunya sebelumnya kita berdoa dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci, kemudian menghadap ke arah kiblat, kemudian mengawali doa kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalal wal Ikram misalnya, ya Arhamar Rahimin. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang berdoa kepada Allah, tidak memuji Allah dan tidak bersalawat pada Nabi, ini dikatakan sebagai orang yang tergesa-gesa. Laqad ista'jala hadza, orang ini tergesa-gesa. Dan tergesa-gesa ini salah satu sebab doa enggak dikabulkan. Jadi pujilah Allah, salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara adab dalam berdoa adalah memilih waktu-waktu yang mustajab. Ya, saat-saat Allah karuniakan pada kita waktu yang mustajab, maka kita tidak sia-siakan untuk berdoa. Ya, di pertengahan, di sepertiga akhir malam, ya, di dalam salat-salat kita, ya, di akhir salat sebelum salam. Kemudian saat turun hujan, di hari Jumat, terutama habis asar sampai maghrib, ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Kemudian memilih tempat yang mustajab jika memungkinkan, di masjid, ya, terutama di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, ya, di multazam antara Ka'bah dan Baitul Ka'bah, kemudian di Raudhah, ya, di Masjid Nabawi, di Raudhah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tempat-tempat yang mustajab. Dan untuk ini kita boleh mempersiapkan perbekalan jauh-jauh hari. Ya, kita menabung, kita siapkan perbekalan biar kita bisa berkunjung ke Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi, kemudian kita berdoa di sana, beribadah kepada Allah di sana. Ya. Nah, kemudian di antara adab dalam berdoa adalah berusaha agar apa yang masuk ke tubuh kita adalah makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang halal, maaf.
dan tidak ada yang haram dari apa yang kita makan dan minum. Karena makanan yang haram atau minuman yang haram bisa menyebabkan doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan ada seorang laki-laki yang dia berdoa, dia itu musafir dan doanya orang yang safar itu mustajab. Dia musafir, kemudian dia mengangkat tangannya dalam berdoa dan dia mengatakan, ya Rabbi, Rabbi, menyebutkan nama Allah. Ya, tapi makanannya haram, minumannya haram, maka doanya tidak dikabulkan. Sehingga kita berusaha untuk memastikan apa yang kita makan dan yang kita minum adalah sesuatu yang halal, agar doa-doa kita ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara ada berdoa adalah mengulang-ulang. Ya, mengulang-ulang, jangan sekali dua kali. Sebanyak mungkin. Ya, sampai kita melihat doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak tergesa-gesa minta untuk dikabulkan. Ya, orang tergesa-gesa yakni orang yang dia berdoa sekali habis itu enggak mau berdoa karena merasa doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Ya, berkali-kali dia berdoa tapi dia enggak melihat sepertinya doanya enggak didengar. Enggak, doanya didengar. Tapi Allah bisa jadi Allah menginginkan agar dia terus menyebut-nyebut namanya, mengulang-ulang namanya, mengulang-ulang permohonannya, sehingga Allah berikan untuknya yang terbaik, yang sempurna. Dan untuk mengujinya, apakah benar dia minta serius atau enggak serius? Ya. Nah, jadi kalau orang cuma minta sekali kayak enggak butuh. Ya. Orang kalau minta sekali kayak enggak butuh, enggak butuh. Dia sekali. Tapi kalau dia minta yang berkali-kali, oh ini menunjukkan kalau ini orang yang sangat butuh. Ya. Maka berdoa itu berulang-ulang. Jangan sekali dua kali. Sekarang berdoa, nanti ulangi lagi. Besoknya ulangi lagi, besoknya ulangi sampai Allah mengabulkan doanya. Dan jangan pernah putus asa kalau doa kita belum dikabul. Karena boleh jadi kita sekarang minta setahun dua tahun baru Allah kabulkan. Karena Allah lebih tahu, maha tahu kapan permintaan orang itu tepat untuk dikabulkan. Dan bentuknya seperti apa yang tepat untuknya. Yang paling bermanfaat baginya tentunya. Ya, makanya jangan pernah suudzon dengan Allah kalau kita berdoa, kemudian kita ngerasa doa kita belum dikabulkan. Terus minta kepada Allah, ya, karena pasti Allah mengabulkan doa. Gak mungkin Allah gak mengabulkan doa. Allah itu zat yang sangat pemalu. Innallaha hayyun karim. Allah itu pemalu dan juga sangat baik. Yastahi min ibadihi, ya, idza madda yadayhi fi du'a thumma yaruddahuma sifran. Allah itu malu kalau ada hambanya yang dia mengangkat tangannya berdoa, kemudian hamba itu menarik kedua tangannya dalam keadaan kosong, dalam keadaan gak dikabulkan doanya. Allah itu malu. Ya. Dan Allah itu maha dermawan. Gak ada yang membuat Allah itu berat untuk mengabulkan apa yang kita minta. Tinggal kita serius atau tidak. Maka tunjukkan bahwa kita betul-betul serius minta kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengulang-ulang. Ya. Nah, ini beberapa adab dalam berdoa. Jika orang menjaga adab-adab ini dalam doanya, maka insya Allah setiap yang dia minta Allah akan kabulkan. Orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung adalah orang-orang yang Allah mudahkan lisannya untuk banyak menyebutnya dan banyak meminta kepadanya. Ya. Nah, ini mungkin tambahan yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.